Okay. Nice Budama, to be here. yes. Where are you from? I'm from Painan, West Sumatra, Miss. West Sumatra. Okay. Yes. Uh, maybe it is hard for me to hear you clearly, yeah, because I also hear the sound of the rain, yeah. But that's quite okay. So I think we can start, ya, Bu Miokti. Hmm? Bisa, okay. I think we can start. Can we start? Yes, we can start. And I record this meet. Okay, thank you for helping us to record our session tonight. So, first of all, I would like to welcome everyone and say thank you so much for Teacher Fajar, who is so very kind and supportive, very supportive. Uh, Teacher Fajar is actually IELTS Indonesia, and because of his support, we can we can run our session today. So today we are going to cascade about Wayground, which is formerly quizzes, yeah. And then Bu Miokti here is also a super trainer. Ah, thank you. Mas Tono is joining. So tonight we are going to have like bilingual class, yeah. Bilingual class. I will speak in English all the time, I think, and Bu Miokti will explore Wayground AI, and then we are going to switch into Bahasa Indonesia because we are all Indonesian, yeah, but we are all English practitioners. I mean, yeah, we work as English for foreign language, yeah, in schools, in universities. So I think we are going to start. So please allow me to share my screens, and I will have like 10 minutes, I think, before I give the floor to Bumiokti to explore more about Wayground AI. Yeah? Please allow me to share my screen. I'm going to open the professional development deck. I already shared the presentations in WhatsApp group. Wait a minute. But before that, I think we can do a little fun here. Yeah, we're going to play quizzes, and I'm going to ask you to participate. Wait a minute. Okay. Wait a minute. Okay. Uh, please wait a moment. Yeah, I'm preparing the share the link. Please wait a moment. Okay, wait a minute. Now, okay, wait a minute. Oh,
Oh, okay. Okay. You can tell me whenever you are able to see my screen. You can participate or you can join. I can share our chat. Can you see my screen, Bumyokti? On process. On process, okay. Yeah. I will share the link so that you can join. It seems there is a problem with the connection, Miss. Yes, yes, yes. That may be true. That may be true. Okay. And I'm going to share the link for you to join my playground presentation. Okay, yes. My internet connection is unstable. Yeah, that's why. Yeah, it's so lagging. It is so lagging in here. Okay, we have like 15 people joining us tonight. Okay, now it may be lag. Yeah, it may be lagging, but I hope you can still see my screen. Finally. It's just 2 slides, yeah. They're going to check on your mood, and then I'm going to ask you how often do you use Wayground? Okay, can I share? Wait a minute. Ngelag ya di tapi udah share screen ya. Hello, hello everyone. We have like teacher David. Thank you for coming everyone. Oh, okay. Can you see my screen, Bumyokti? Yes, I can see. But Oh, you can see my text screen. kayaknya nyangkut Bu masih. Oh, okay, okay, okay. Wait a minute. I think wait. I don't see my screen. How many people join my presentation now? I can see. Okay. Oh. Okay. Wait a minute. Okay. Wait a minute. Right. Now I'm going to start. Wait a minute.
Teacher Miyokti, I think I am out of the room ya. I'm going to go back. Kayaknya terlempar nih ya. Nggak kelihatan sudah ini your screen. Hello everyone, I'm so sorry. Connection issue, connection problem. Okay, let me try once again. Yeah, I have like connection issue here in my place. So sorry. I will try again. Oh, okay. Actually, I already got your responses. Wait a minute. Okay. Okay. Let's check on your mood. How is everything? Happy? Everything is fine. I am happy. I'm ready. Everything is well. Okay, thanks. Next, how often do you use Wayground? Okay, very often, sometimes, um, once in a blue moon, or I can't remember. Let's check. Oh my goodness. Wait a minute. Okay, still loading the responses. Sometimes, okay, once in a blue moon. Okay. One answer, one answers for I can't remember. Okay. Okay. I'm going to end my presentation. Okay, so thank you everyone for participating in the quiz. Now I'm going to share my presentation here. Wait a minute. Where is it? There you go. Okay, now my presentation is on your screen, right? So I'm going to have maybe some few minutes to explore this official professional development deck. And let's start. As you may see on your screen, yeah, why Wayground? Wayground is actually a way for every student, yeah, plus joyful learning. And Wayground also reflects that the mission to combine accessibility and high quality resources and also the joy that you've always loved. Yeah. I quick video to help you introduce. Okay, I think we can skip this now. I know that there is a participant, yeah, who already explored this
presentation and has got certificate for Game Changer and Quizzes AI Educator. So congratulations, everyone. If you already tried this quiz, yeah, you can be a Wayground certified game changer, and also you can be Wayground AI course. But for this session, you will get another certificate from Wayground. So I want to interact with you, whether you want to open your microphone to share about your experience trying the or exploring the what is it, Game Changer and Wayground AI. You want to share your experience? I forgot the name, yeah, but I know a participant has tried the Game Changer and the Quizzes AI. Anybody wants to share their experience? Ibu Miokti udah coba Game Changer-nya belum? Udah certified Game Changer and Educator AI? Udah. AI Educator? Yes, udah ya. Okay. Okay, now let's move on to the presentation here. So in this presentation, we have like 5 simple ways to integrate Wayground. Yeah, we can use it for daily warm-ups or interactive instruction, for exit tickets, for productive practice, and self-paced learning. Now, this is how you can log in or you can use Wayground. Time-saving tip. It's helpful when showing anything in Wayground to make sure attendees sign up for an account at the start of your session. So you may log into Wayground using your Gmail, and then you can use some ways here. It is not difficult yet to log into Wayground. Just use your email account, especially if you are a teacher and you have like Belajar ID. You can access Wayground with many benefits. Yeah, many benefits. Okay. Mm, okay. What is Wayground? The hint, it's more than quizzes. It's more than quizzes, which is why we changed our name here. Because Playground has go far beyond its name, yeah. And also one reason why quizzes has changed into Wayground, yeah, because of the autocorrect reason. That's one more reasons. When we want to type quizzes, uh, the word quizzes will change into quizzes with E and S like that. Yeah, that's autocorrect usually. So it's an introduction to Wayground. Yeah, Wayground is an instructional platform that lets you create and deliver bell-to-bell curriculum resources that meet the needs of every student. And with Wayground, teachers can play engaging yet rigorous lessons, assignments, or tests in a matter of minutes for any grade level or subject. Let's move on to another presentation. Oh, I think I got too fast. My presentation likes. Oh my God, wait a minute. It's too fast, right? Okay. Here, Quizzes AI. My presentation is showing you the quizzing is possible and faster with teacher-powered AI. Do you want to share your experience using Quizzes AI? Anybody? I moved too quick, yeah, with the presentation, but I think it's okay because my time is also limited. Anybody, do you want to share your experience using Quizzes AI or Wayground AI?
I have used it 2 days ago, Miss. Yeah, sure. And I try to connect that background with Google Classroom because my school is KSRG, Kandidat Sekolah Rujukan Google. So all of the teacher in my school should use Google Classroom, and I use AI to create assessment, and I connect. And it's really fun and it's really easy. Ternyata sekarang Quizzes itu bisa linknya itu bisa dimasukkan ke Google Classroom, Miss. Jadi apa Google Classroom kita itu bisa kita inputkan kelas-kelasnya di background itu gitu. And it's really amazing, I think. It's really helpful, Miss. Oh, okay. Well, congratulations to your school, ya, Sekolah Rujukan Google. Wow, awesome. And then how Wayground and Google Classroom is they are integrated, yeah. So I'm happy to hear that. I think you can share more about this, yeah, so that the school that wants to learn how to be a part of Google, what is it, Rujukan, ya, Sekolah Rujukan Google. Um I think my school also wants to try. So I think you can share, ya. Bu Miokti, ada pengalaman nggak kayak Bu siapa tadi? Bu Dharma, ya, Ya. menggunakan Wayground yang terintegrasi dengan Google Classroom. Dan istimewanya lagi sekolahnya adalah sekolah rujukan Google. Wow, congratulations, ya. Keren banget tuh. Itu kerja kerasnya juga pasti luar biasa, ya, sekolahnya Bu Dharma tuh harus ada Google Certified, kan Bu Miokti ini Google Certified juga nih kalau nggak salah. Ya. Nah, keren nih. Mungkin ada lagi yang mau sharing? Anybody wants to share your experience with Wayground and how you integrate Wayground with your LMS like that? In this case, Ibu Dharma has shared her experience integrating Wayground with her LMS. In this case, she used Google Classroom. Dulu banget ya Bu Miokti, ya, Google Classroom itu kepake waktu masih zaman COVID tuh. Sekarang udah mulai, kalau di tempat saya Google Classroom udah ini nggak terlalu dipakai karena udah tatap muka. Kalau Tapi di kalau saya Wayground, masih dipakai sih, kalau pengumpulan tugas-tugas yes. informatika masih dipakai. Jadi ada kelas Oke. tertentu saja memang pakai, tapi tidak semuanya dipakai. Ada beberapa guru yang pakai, ada beberapa yang tidak. Kalau saya masih, cuman tidak, kalau intensitasnya tidak seperti dulu. Sedikit masih. Okay, thank you, Bu Miokti, for sharing. So use AI to augment and differentiate on the fly. So with AI, we can use the feature here, enhance with AI, or in bahasa, tingkatkan dengan AI, like that. We can edit, we can convert, fix grammatical errors, replace with a similar question, or convert to real world scenario, add answer explanation, translate to, and customize with prompt. Yeah. So many options are provided by the AI from Wayground here. And then the instructional suite, adapt anything in your curriculum with an assist from AI when you want it. To do assessments, to give lessons, passages, interactive video, or flashcard. Okay. How many slides actually do I have? I think I'm going to give the time to Ibu Miokti to share, and then after that we may have like Q&A session, and then we're going to explore more. And after that, Bu Miokti, I think she wants to share about certificate generator, but it is okay if she already generates the certificate for the participants. We can share the link to get your certificate. Okay, I'm going to stop share screen. We're going to give the floor to Bu Miokti. Okay, thank you, Miss Winda.
for the time to give to me. Sorry Bapak Ibu, saya tidak terlalu lancar bahasa Inggris, tapi kalau mengerti sedikit-sedikit, little-little I can. Okay, thank you for the time. Saya izin Bapak Ibu untuk share screen. I will introduce myself. Introducing, my name is Meptiasi. I a teacher of science and informatika. Saya sekarang tinggal di Tanjung Selor, Bapak Ibu. Saya mengajar di kelas 7 dan 8 dan 9 di SMP Negeri 3 Tanjung Selor. I'm happy to meet and learn together with you, all of you. Tonight, I sharing about our background AI. I think all of you sudah membuat akunnya Bapak Ibu ya. Jadi saat kita mau memperkenalkan bagaimana background secara umum, tadi ibunya sudah membagikan pengalamannya, itu sangat luar biasa, sudah apalagi sekolahnya sudah rujukan dari Google. Banyak sekali Bapak Ibu pengalaman saya, ini kebetulan saya baru-baru ini menggunakan augmented reality dari yang kebetulan juga bekerja sama dengan akun belajar.id, yaitu Assembler Edu. Jadi dalam dari AI-nya itu juga bisa digunakan, dimasukkan ke quizzes di embed linknya. Jadi bisa kita manfaatkan Bapak Ibu untuk pembelajaran yang lebih interaktif. Selain itu juga bagi Bapak Ibu misalkan yang guru bahasa Inggris atau apapun bisa menggunakan Pet Colorado. IPA yang terutama yang saya explore itu Pet Colorado untuk dimanfaatkan di dalam pembelajaran. Ini saya akan berbagi tentang bagaimana AI di background. Kalau kita sebagai seorang guru, saya izin ya Bapak Ibu, saya lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia. Kalau secara teks suruh dibaca, saya orang mendengarkan, saya bisa saya jawab sedikit. Tapi kalau untuk lancar tidak. Jadi saya izin menggunakan bahasa Indonesia saja. Jadi Bapak Ibu, saat ini saya berada di background, ya kita sudah login ke adminnya. Nah, saya berada di perpustakaan, di bagian utamanya Bapak Ibu. Jadi ada di perpustakaan ini adalah semua yang sudah kita bisa buat, ya kemudian kita bisa keuntungan dari background ini, penggunaan AI-nya untuk hasil kita bisa buat ya. Kemudian seperti yang diceritakan oleh ibu yang tadi, bahwa kita bisa mengimpor apa yang sudah kita buat di Google Classroom, dimasukkan buat kelas sendiri di background. Bapak Ibu, saya akan ke AI-nya background. Jadi pada saat ini tidak hanya bagian ini saja ya Bapak Ibu ya yang kita mau tampilkan ya. Jadi banyak sekali Bapak Ibu bisa menggunakan lembar kerja seperti yang disampaikan oleh Miss Winda tadi, bahwa banyak sekali yang bisa dimanfaatkan untuk perbaiki kosakata atau apapun nanti bisa dipakai untuk itu. Nah, saya akan selain dari menggunakan pertanyaan dari YouTube, kemudian dari dokumen dan sistem web atau artikel online, kita juga menggunakan banyak di sini Bapak Ibu untuk kita menggenerator alat pembelajaran, perencanaan, generator rubrik pembelajaran. Ini lebih banyak dipakai. Jadi saya akan tampilkan sedikit saja terkait dengan bagaimana kita membuat pertanyaan dari YouTube.
Jadi AI-nya dari Wayground itu bisa membantu kita dalam beberapa, tidak menunggu beberapa 10 menit atau berapa menit ya, paling maksimal 3 menit, tergantung lamanya dari video yang kita gunakan. Kalau dia dari YouTube, saya izin sebentar, saya klik bagian ini, kita mau generate pertanyaan, misalkan kita cari, kita klik dulu dari sini, kita bisa menggunakan ada 4 ya Bapak Ibu. Saat kita klik satu saja, dia akan menunjukkan bagaimana yang dari dokumen, kita bisa mengunggah perangkatnya dari perangkat yang kita punya dalam bentuk PDF, PPT, PPTX ya, doc ya, yang ada di ini, ada ataupun ekstensi yang lain dalam bentuk PNG maupun JPG maupun dalam kanvas ya. Jadi yang dalam bentuk zip juga bisa kita pakai untuk dokumen. Bapak Ibu bisa unggah salah satunya, klik menunya unggah dari perangkat atau yang sudah tersimpan dari Google Drive. Kalau teks atau prompt, kita bisa masukkan topik kuisnya apa, dan situs web juga sama, kita cari situs webnya. Saya akan coba dulu dari YouTube. Saya akan coba cari salah satunya dari YouTube ini, Bapak Ibu. Misalkan saya akan cari tentang saya akan coba. Nah, saya ambil dari salah satu YouTube dari orang lain ya, Bapak Ibu ya. Oke, saya skip dulu. Yang kita gunakan adalah link yang ada dari ini. Jadi kita bisa menggunakan link YouTube dari channel orang lain. Dulu kalau nggak salah itu nggak bisa ya, kalau sekarang sudah bisa. Saya coba beberapa kali, sudah bisa. Kita copy linknya, ada di bagian share di sini. Kemudian kita copy, kita menuju ke background-nya tadi, tinggal kita tempel atau kita langsung jelajahi aja. Misalnya perkembangan makhluk hidup, misalnya itu. Atau kita pastekan linknya. Nah, ini kalau ada linknya, yang kita sudah pastekan tadi. Nah, ini sudah durasinya, kita bisa pangkas di bagian mana pertanyaan yang akan kita buat. Tetapi di sini saya akan tunjukkan secara garis besar. Jumlah soal Bapak Ibu bisa setel otomatis atau cuman 5 saja soalnya. Nah, mata pelajaran yang dinilai pengetahuan alam disesuaikan dengan mata pelajaran Bapak Ibu yang ampuh. Kalau bahasa Inggris ya bahasa Inggris. Kemudian kelasnya kebetulan di sini ada mata pelajaran kelas 7. Nah, ini bisa dijadikan sebagai kuis video interaktif Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita pangkas di bagian mana. Misalnya kita mau di bagian mana yang ada pertanyaannya. Nah, kita mainkan. Ini hanya contoh ya, Bapak, ini biologi ya. Bisa mengalami telurnya. Telur tersebut kemudian menetas dan menjadi anak air berat badan. Nah, kita masukkan di bagian ini. Lalu kita pangkas. Telur tersebut kemudian menetas. Oke. Oh, kita klik hasilkan kuis. Oh. Tinggal menunggu 3 menit lagi Bapak Ibu. Tadi kita tidak pilih berapa banyak soal yang kita atur. Sekarang kita coba dulu, nanti kita coba pangkas. Nah, jadi AI Agents-nya itu akan membaca pertanyaannya yang bervariasi dari soal tersebut. Nah, jadi nanti di sini ini otomatis dia mengenerate pertanyaannya. Ada 4 pertanyaan yang muncul. Nah, di sini kita bisa pemangkasannya di daerah sini ya, nanti ada di bawah. Nah, kebetulan tadi ditandai beberapa. Nah, kita bisa tambahkan pertanyaan
di setiap pada saat kita mau membuat ini. Nah, tambahkan soal, bukan juga kita bisa tambahkan catatan terkait dengan Awalnya sih pasti kamu menolak, tapi setelah 1-2 semester, kemudian seragam yang kamu pakai lama-lama terasa pas banget kan? Jadi pada saat pertanyaan itu muncul, nanti akan di menit keberapa itu kan secara garis besar AI-nya akan membaca. Jadi yang mau kita highlight di pembelajaran itu bisa kita. Oke, setelah selesai kita bisa simpan langsung, Ibu sesuai dengan klik simpan, dipublikasikan, dia akan otomatis bisa kita mainkan. Nah, bagaimana mengeditnya? Bapak Ibu tinggal edit di sini, kemudian di bagian mana tadi dimunculkan, ditambahkan beberapa pertanyaan dengan mengeditnya lagi setelah selesai kita sampai ke muncul hasil AI-nya tadi. Oke. Baik. Nah, untuk dokumen dan untuk situs web, Bapak Ibu juga bisa masukkan situs webnya seperti apa, URL misalkan tadi tentang pertumbuhan. Kita cari dulu tentang itu. Kita cari beberapa situs webnya yang bisa kita manfaatkan untuk di-generate pertanyaan. Nah, saya gunakannya ini. Kita pastekan. Nah, bahasanya bisa diatur ya Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan berubah jadi muncul kadang-kadang muncul bahasa yang lain karena tidak diatur. Tapi kan Bapak Ibu kalau bahasa Inggris aman, kalau kami yang bukan ini ya bisa diatur terlebih dahulu bahasa keluarannya seperti apa. Sekarang kita cek 5 pertanyaan saja. Ini betul hasilkan kuisnya seperti apa. Nah, sama seperti tadi membutuhkan waktu 3 menit juga paling lama itu. Nah, sekarang ternyata tidak terlalu lama. Nah, ini bisa kita atur waktunya apabila dia bermain nanti dengan menggunakan perangkat. Nah, kalau tidak menggunakan perangkat seperti paper mode atau untuk yang dia ini tidak pengaruh Bapak Ibu. Tinggal diatur waktu dan poinnya. Nah, ini bisa kita atur, misalkan di AI-nya kita mau pakai model yang lain misalnya. Nah, ini kita bisa perbaiki kesalahan tata bahasanya di bagian setelah ini muncul. Di bagian AI-nya ini, kita klik bagian ini. Bisa kita ganti dengan perbaiki kesalahan tata bahasanya. Kalau misalnya dia bahasa Inggris atau hal yang lain, ganti dengan pertanyaan serupa. Nah, bisa ubah ke skenario dunia nyata atau kita di-up lagi pertanyaannya lagi dalam bentuk soal cerita. Saya kasih contoh, misalnya saya klik, akan muncul. Nah, soalnya akan sedikit berbeda. Nah, kemudian kita klik perubahan ini, perubahannya bedanya ya. Jadi agak sedikit panjang soalnya. Saya seperti ini tadi juga sama. Kalau kita mau ganti dengan pertanyaan serupa juga boleh. Atau diterjemahkan ke bahasa Inggris juga bisa. Misalkan kita ubah di sini ditingkatkan. Nah, jadi perubahannya seperti soal anak-anak diajar untuk berliterasi sepertinya memahami isi bacaannya. Dari situ anak-anak bisa memahami. Karena kalau dilihat dari soal yang sebelah kiri, dia bentuknya seperti hafalan. Kalau ini dia sudah mulai menganalisis apa ya yang diperlukan ternyata untuk proses perkembangan atau pertumbuhan dari tanaman tersebut. Mohon maaf ya Bapak, saya kebetulan guru IPA. Jadi bisa seperti ini, kita bisa simpan. Nah, jadi nanti ini bisa kita edit ya Bapak Ibu, kalau mau diedit, kalau ini dibiarkan juga. Oke. Nah, saya akan bukan yang lain nih, Bapak Ibu bisa explore. Kalau ini bisa, kalau kayak dari bank soal atau dari prom juga Bapak Ibu tinggal ketik aja. Nah, yang mau kita akses sekarang Bapak Ibu bagaimana membuat perencanaan pembelajaran atau membuat generator rubrik dari pembelajaran Bapak Ibu. Kita masuk ke AI di background.
Kita klik bagian yang paling bawah ada 20 itu, nanti akan muncul Bapak Ibu di sini. Nah, ini ada planning-nya, question and assessment-nya, communication and accommodation. Jadi ada 4 hal di sini. Jadi ada bagian practice start question, yang mana start itu digunakan di beberapa daerah ya, yang di stage of assessment of academic readiness. Jadi soal ini disediakan 30 juta ya. Jadi 30 juta ya, termasuk di Indonesia bisa juga gunakan Bapak Ibu. Karena di sini tersedia soal yang depth of knowledge, berarti di sini adanya kemampuan pengetahuan yang lebih mendalam bisa kita pakai dan menggunakan. Kemudian kita juga bisa menggunakan sebagai multiple choice question, membuat practice worksheet atau lembar kerja untuk beriterasi. Nah, ini ada dua question juga di sini Bapak Ibu. Juga kita bisa menggunakan belum taksonomi level question. Jadi berdasarkan taksonomi belum, ya, yang C, 2, C2. Ini bisa dipakai juga tetap dalam penerapan di dalam pembelajaran mendalam. Misalkan Bapak Ibu kita mau membuat lembar kerja, ya kita bisa klik bagian sini. Nah, jadi di sini dikasih seperti ada coba sebuah contoh. Kita bisa belajar dari AI-nya, kita bisa dari AI yang praktis, yang worksheet dari Playground ini, kita bisa butuhkan topik, standar, teks, atau deskripsi tugas apa yang mau masukkan pertanyaan dengan AI. Prompt-nya juga bisa kita buat di sini Bapak Ibu, maukah tujuan pembelajarannya mau kita buatkan. Nah, di sini pengaturannya bisa kita buat di sini Bapak Ibu. Di kesulitan soalnya bisa mudah, sedang, sulit. Nah, jadi lembar kerja ya. Jadi kita bisa menggunakan tentang apa misalkan topiknya. Saya mau misalkan topiknya tentang berpikir komputasional. Nah, di sini akan saya cari kelasnya kelas 8. Kemudian mata pelajarannya tentang informatika, bahasanya kita atur bahasa Indonesia, jumlah soalnya saya atur 5. Nah, di sini kita bisa atur kesulitannya tentang sedang, sulit. Nah, kita bisa pilih salah satu. Nah, ini tentang itu ya. Ini bisa kita pilih hingga 3 subtopik tentang apa. Algoritmanya kah, desain grafis berbasis kodenya, atau visualisasi. Nah, kita bisa lanjutkan. Nah, dia otomatis akan menggenerate lembar kerja. Nah, bisa kita copy to clipboard, nanti kita buat soal lagi di sendiri, atau kita ekspor sebagai PDF. Atau ekspor to background juga bisa. Nanti akan otomatis kita lihat di bagian soal. Nah, nanti dia akan ke sini Bapak Ibu. Kalau kita ekspor, dia akan otomatis teratur di sini. Itu beda. Oke. Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan langsung. Kalau saya terlalu cepat, Bu Win, saya terlalu cepat. It's okay, Bu Miokti. Very comprehensive. Oke. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, Bapak Ibu. Pertanyaannya, kalau ini ada yang isian ya, berarti wajib anak-anak nanti digunakan sebagai perangkat, tetapi nggak apa-apa lah, anak-anak masih bisa. Nah, kalau misalnya seperti ini terasa kurang memuaskan, kita bisa ubah soalnya dengan ke skenario dunia nyata. Jadi soalnya itu
Bisa kita ubah. Tapi memang jawabannya memang harus isian kayaknya seperti itu. Oke. Nah, tinggal disimpan saya. Nah, kalau ini kan tinggal kita atur mata pelajarannya apa. Bahasa Indonesia. Ini kita cari misalkan. Kita bisa unggah, kita bisa cari dari contoh. Satu. Oke, simpan. Nah, dia membuat soal sendiri. Kita kembali lagi ke background-nya. Nah, kita coba explore satu-satu. Wah, di bawah ini, Bapak Ibu, ada di bawah lagi, kita akan buat, ada pertanyaan skenario dunia nyata juga di AI. Kita buat ide kegiatan belajar, rubrik evaluasi, dan rencana belajar. Kalau kita coba nih ke bawah lagi banyak Bapak Ibu. Oke, kalau kita rencana belajar tentang materinya, tentang apa, mau lebih lengkap juga bisa dituliskan. Di sini Bapak Ibu tentang promnya, agar dia lebih apa namanya lebih spesifik. Misalkan saya akan buat tentang sistem. Kita setel bahasanya yang keluar Indonesia. Instruksi tambahannya kita bisa buat di bagian bawah ini model pembelajarannya seperti apa, kemudian durasi pembelajarannya sesuai yang instruksi ada di situ ya. Kemudian bisa kita buat di model pembelajarannya. Pada kegiatan pembelajaran. Oke, sekarang kita hasilkan. Nah, dia langsung mengenerate tentang tujuan pembelajaran. Memang tidak terlalu ini karena mungkin pada saat saya memberikan prompt,
tidak terlalu spesifik begitu Bapak Ibu apa yang harus dibuat gitu. Tapi setidaknya kita punya gambaran bagaimana pembelajarannya seperti apa. Nah, terlebih lagi dari konsep yang kita terapkan itu yang kita tahu dalam pembelajaran mendalam ataupun pendekatan terbaru di dalam proses pembelajaran itu kita dapat sesuaikan. Nah, paling tidak saya dapat ide terkait dengan bagaimana saya menerapkan sistem bilangan itu di dalam di informatika Bapak Ibu di dalam kehidupan sehari-hari bagaimana penerapannya terutama di dalam bidang seni. Nah, saat ini sudah selesai, Bapak bisa copy di clipboard-nya, dipastekan, kemudian Bapak juga unduh atau ekspor ke background-nya. Saya unduh aja sebagai PDF, nanti akan otomatis terunduh. Oke, nanti dia akan muncul Bapak Ibu di bagian nah ini sudah terunduh. Ini bisa kita gunakan nanti kalau misalkan sebagai ide menyusun rencana pembelajaran. Paling tidak ini sudah memberikan gambaran terkait dengan poin yang harus kita buat ya, terutama dalam siswa memahami tentang sistem bilangan bidang kehidupan sehari-hari dan penerapan. Oke. Nah, ini sudah tampil. Nah, ada banyak Bapak Ibu 20 alat untuk AI-nya yang setidaknya membantu kita untuk bisa membuat pembelajaran itu lebih memudahkan setidaknya Bapak Ibu untuk kita dalam pembelajaran itu ya, di dalam merencanakan, menilai, dan terutama di dalam persiapan awal dan prosesnya. Nah, misalkan di evaluasi rubriknya. Nah, kita bisa coba sebuah contoh. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Ada contoh yang sudah disiapkan. Kita klik contohnya, dia akan otomatis memberikan seperti ini. Kita coba kembali. Nah, ini terkait materinya kan karena sebuah contoh tadi kan dia assess persuasif, dan misalkan saya akan menerapkan bagaimana anak-anak membuat peta konsep. Nah, ini kita buat dulu data tugasnya, peta konsep tujuan pembelajarannya tadi. Ini dalam proses ini sudah masuk ke sintesis ya Bapak Ibu, ini sudah. Kemudian saya atur ke bahasa Indonesia. Poinnya saya buat hanya 5 saja. Coba buat rubriknya. Nah, ini menggunakan, walaupun tadi saya minta dia dalam skala Likert 4 tingkat, tetapi pada saat saya klik bagian itu, ternyata pada saat pengaturan berapa poin yang digunakan untuk penilaiannya, ternyata di situ ternyata pengaturannya, bukan pada saat di prompt.
Nah, ini konsepnya, kejelasan konsepnya seperti apa. Kemudian kan organisasi bahasa dan segala macamnya, kesesuaian konsepnya. Nah, ada penggunaan bahasanya. Ini mudah, menurut saya lebih, apa namanya Bapak Ibu, lebih membantu kita. Oke. Nah, ini kita bisa ekspor, kita bisa taruh di FTP kita, atau di modul aja. Oke, mungkin itu ya Bapak Ibu yang sedikit saya sharingkan terkait dengan how using AI background and implementasinya di dalam pembelajaran. Terima kasih. Saya serahkan ke Bu Win. Thank you so much, Bu Myokti. So everyone, I see that in our chat, you have like questions lining up there. Ibu Neti from Malang asked, students often browse the answer by using AI. What about in Wayground? Actually, in Wayground we have like exam question type, atau bahasa Indonesianya apa sih, tipe ujian ya, tipe ujian ya Bu Myokti ya. So whenever the students are in this mode, di mode ini gitu, they may not open any application gitu. Mereka nggak bisa buka aplikasi lain gitu. Kalau misalnya they want to browse or they want to cheat ya, they want to try to cheat or look for the answer using AI. For example, while they are working in Wayground and then they want to see or they want to look for the answer from ChatGPT, they may not do that. They cannot do that ya in exam question type. Kalau dalam exam mode mode ujian mereka nggak bisa cheating, benar nggak Bu Myokti ya? Betul Bu, nggak bisa. Kalau di dalam mode ujian tidak boleh, nggak bisa mereka. Yes. Nah itu keuntungannya kalau menggunakan Wayground Bu Neti ya. Tapi but usually when we want to like memperdalam atau memperdalam apa ya, memperdalam pengalaman belajarnya atau memperdalam materi, we may explore other question types gitu. Kita bisa mengeksplor berbagai item soal di situ. Misalnya kalau untuk review kita bisa pakai flashcard, kartu cepat. Nanti tinggal dibolak-balik, itu materinya di depan, jawabannya di belakang, misalnya kayak seperti itu. Tapi kalau memang mau ujian, benar-benar ujian, ada mode ujian gitu. Kalau mau mode biasa ada mode tugas, mode PR, itu mode penugasan atau seperti yang tadi kita mainkan langsung, seperti ada mode penguasaan juga, like that. I hope I can answer your question ya. If you still have question about this, you may comment. You may give your comment or question. Is there any difference? I still read the question in the chat. Ibu Henny asked, is there any difference in results between using the free version and the paid version of Wayground? Apakah ada perbedaan hasil ketika menggunakan versi gratisan dan versi berbayar? Sejauh ini I don't use I don't use versi berbayar ya. I don't use the paid account because if you have Belajar ID ya, if you have Belajar ID, you have the access ya to all the premium features. But if you log in with your ordinary account, for example, Gmail or any other accounts that you have, other than Belajar ID, you may have like the limits. Why don't you try to explore with your existing account now? Can you use another types? I mean, can you explore the 18 types available? But if you cannot, that's I think if you want to have the complete features, all the complete features, I don't know, Bu Myokti, berapa yang versi berbayarnya ya? Karena kita tidak menggunakan versi berbayar, jadi bingung juga.
Ngejelasin Saya bayar berapa kurang ya? tahu juga kalau Mm-mm. misalkan kita menggunakan yang free itu hanya ada batasannya sebenarnya pelaksanaan di partisipan saja. Saya ya di partisipannya saja. Saya kebetulan juga ada akun yang Gmail biasa Bapak Ibu itu dibatasi saja hanya beberapa pertanyaan saja Bapak Ibu dan partisipan yang ikut dalam kegiatan tersebut. Coba berapa ya Bapak Ibu ya? Sekitar 25 sampai 50 gitu. Kalau kita kan lebih kalau yang Info Super Trainer itu kan lebih bisa sampai 1000-an gitu. Kalau yang belajar.id itu sekitar 100 Bapak Ibu. Kalau yang itu yang belajar yang biasa itu sekitar 25 sampai 50 partisipan dalam satu hari penggunaannya. Soalnya juga dibatasi. Ya saya seperti itu perbedaannya. Kalau untuk yang perbedaannya hanya di penggunaannya saja Bapak Ibu aplikasinya saja. Yes. So, Ibu Dharma has raised her hand. Nanti pegel tuh tangannya. Oke. So, yes, Ibu Oke. Dharma. Thank you, Miss Winda. Ada pertanyaan untuk Bu Mioti. Tadi saya lihat ketika Bu Mioti buka background Bu Mioti kan itu bahasa aplikasinya itu berbahasa Indonesia. Kalau saya di sini berbahasa Inggris itu mengubahnya gimana Bu Mioti? Karena kemarin ketika teman-teman nanya di sekolah sama saya, loh ini Miss Nita gimana caranya ngubah ke bahasa Indonesia? Kan kalau di saya itu masih library, masih explore, report gitu. Nah, itu ngubahnya itu gimana Bu Miakti? Kemudian pertanyaan yang kedua, mohon maaf ada dua pertanyaan Bu. Yang kedua itu untuk mengatur waktu di setiap soal itu kan ada waktunya itu apakah 30 detik atau 60 detik. Bisa Hmm. nggak Bu kita aturnya itu untuk keseluruhan pertanyaan gitu. Kalau saya kemarin itu biasanya saya di quizzes pun dulu satu-satu gitu ya kan. Soal nomor satu misalnya 1 menit, nomor dua dia diklik lagi waktunya. Bisa nggak untuk kita ngatur waktu itu untuk keseluruhan, misalnya kalau 20 soal, kita bisa untuk ke 20 soalnya gitu, waktunya kita atur gitu, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, saya akan jawab pertanyaan nomor 2 dulu ya Bu. Bisa untuk diatur misalkan ada 20 soal, mau disamakan waktunya bisa. Tapi pada dasarnya Bapak Ibu kita tahu kesulitan tingkat soalnya ya. Sebentar saya akan coba praktekkan. Saya izin share screen terlebih dahulu sambil saya akan ubah bagaimana cara ngubah Waktu. waktunya. Oke, Bapak Ibu saya coba nih di dan ada mode kertas yang belum saya pakai ya, ini yang sebenarnya gagal dipakai. Nah, misalkan Bapak Ibu, ini hanya contoh ya Bapak Ibu ya, misalkan ada soal, saya ke perpustakaan soal, saya coba di sini aja. Oke, kita mau atur waktunya. Nah, saat kita klik edit Bapak Ibu, ada di bagian pojok kiri, ada poin, ya, ada waktu. Misalkan kita atur waktunya itu untuk semuanya, klik 1 menit, maka akan semuanya berubah 1 menit di bagian kiri ya Bu. Terus di scroll paling bawah juga terus di bagian kiri, bagian sini time ya. Nanti saya akan karena harusnya saya tunjukkan bagaimana gantikan bahasa. Di waktu tinggal kita scroll di bagian sini. Nanti akan otomatis semua berubah ke 5 soalnya akan 1,5 menit. Begitu juga dengan poinnya. Kalau kita kasih poinnya 2, otomatis semuanya akan teratur jadi 2. Gitu. Ya, di bagian kita kembali ya, nanti edit saya simpan dulu. Kalau tidak disimpan ya tidak kembali. Nah, di bagian edit ya Bapak Ibu ya. Atau
Di bagian edit, kita buka di perpustakaan terlebih dahulu. Kita cari soal yang mau kita edit. Nah, kemudian otomatis nanti akan berubah waktunya semuanya. Kalau misalkan kita atur, maunya kita diedit dulu ya, edit. Nanti di sini waktunya, kita klik waktunya, kita bisa edit. Nah, kita mau atur 1 menit. Kalau untuk dengan perangkat ya, dengan menggunakan perangkat, ini waktunya juga harus diatur. Tapi kalau tanpa perangkat, dia tidak berpengaruh. Kemudian poinnya juga mau kita atur jadi 1 atau 3 kah atau apa. Karena nanti otomatis Bapak Ibu dia akan mengenerate ke poin 0 sampai 100. Nah, jangan lupa juga disimpan. Kemudian saat kita mau ganti bahasa Bapak Ibu, kita lihat tuh di bagian pojok kanan atas ada akun kita, ada yang ada gambar ya Bapak Ibu ya. Ada gambar akun yang ada foto kita itu, Bapak Ibu tinggal klik aja panahnya. Kemudian ada bahasa Indonesia. Nah, Bapak Ibu bisa cari, saya ubah dulu ya ke bahasa Inggris. Kita klik perbarui bahasa. Nanti akan otomatis berubah bahasanya di bahasa Inggris. Nah, kemudian saya mau ubah lagi nih, Bapak Ibu. Ini sudah berhasil ya. Bapak Ibu bisa ke semuanya dari depan, mau dari Bapak pun ya, di bagian library juga bisa mulainya, mau dari explore gitu. Semuanya asal ada muncul nanti nama. Nah, ini English. Nah, kita ganti ke bahasa Indonesia. Update language-nya. Nah, maka akan ada langsung muncul gitu. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan. Iya, makasih banyak Bu Melty. Bersama. Thank you, Bu Miokti, for explaining how to change the language, yeah, from English to Indonesia, and also how to set up the time, yeah, the time for the questions. I mean, so the students may take a longer time or short time, yeah, according to their character, yeah, according to their capability. So I think, Bu Miokti, you can also show the participants how to use the exam question type, so that the students might not be able to cheat. Yeah, I need your help here because I see that you just share screen. Okay, while waiting for Bu Miokti, here we have Mas Tono. Mas Tono is very supportive. He helps us to answer the question, the difference between the free version and the paid version. So with Belajar ID, the capacity of 500 participants per game, and for the school and district or SND accounts, capacity of 1,000 participants per game. So yeah, that's for Belajar, the difference between Belajar ID and SND. Ada suara Mama Hadiah. Oke, di kolom chat Bapak Ibu saya sudah share dulu saya share dulu link untuk generate sertifikatnya. Bentar. Sambil saya share screen ya Bu Win ya. Oke. Oke. Saya sudah copy paste link dari Bu Win, kayaknya Bu Anggri Mutia ada yang mau ditanya nih, ada raise hand di saya Bu. Mungkin ada yang ditanyakan dulu, silakan Bu. Yeah. Okay, Mbak Winda, can you hear me? Yes, audible. Okay. Well, it is. I have a question.
not related to the technical things that you have explained, but you both have explained it very well and clearly. But something that I want to ask is related to the something. I think it is about psychology. Psychology. I mean, like this. I had one class, and then I gave them quiz, but I feel that not all the participants were keen at you know um, joining the quiz, and then some even felt uh, discouraged because of the winner of the quiz were all the same persons. So they feel that um, they were not that smarter than those winners. So how to overcome this kind of discouragement for those participants who losing many or several times for the games in the class? Do you have any tips or idea or something? Okay, thank you, Bu Angri. If you use Wayground, do you ever try the team mode or mode team like that? Because if when students play Wayground individually, they will compete individually. But if they work in team or you use the team mode, they will work together. Yeah, the fast learner and the slow learner or medium learner, you can put them in one group all together. So the fast learner can help the slow and the medium one, and then they can win the game. Yeah, so the slow learner don't feel like, oh, I can guess he will win because he is smart. No, because they work in team, so they will. Yeah, when you are smart and then you are in the middle, you and then you are slow to understand, you can support each other in the team. So I think that's my answer. Yeah. What Okay. about the others? If you have any more idea, if you have better idea how to handle this unhealthy competition, yeah, because Unhealthy competition. Mhm. Because Yeah, yeah, yeah. of course there are a few intelligent persons in the class who actually excel at winning the games. And then sometimes there is even a person in my class that's called a queen of quiz because of uh, she is always win the quizzes that I gave them. So but personally, have you ever experienced such kind of thing, or it is only me experiencing this kind of thing, Ibu Winda? Well, well, about the experience, of course, yeah. One student can dominate the class, yeah. One student can dominate the class. So that is that is our job as a educator, as teacher, yeah, to give the same chances and opportunity, yeah. Especially if we want to have like inclusive environment, inclusive classroom. Of course, we have to ask students or engage all students, not only the smart one, but also the slow learner. So kalau bicara tentang pengalaman, pasti ya kita punya kelas yang mix ability atau multiple intelligence di kelas. Jadi ketika ada satu murid yang mendominasi gitu ya, kita bisa pakai mode tim seperti tadi ya Bu Miokti ya. Mode tim itu kita gabungin aja yang fast, yang slow, yang medium gitu. Jadi yang slow tidak merasa kayaknya dia terus deh yang menang, udahlah gitu. Tapi ketika dia gabung nih yang medium sama yang slow sama yang fast, nanti yang fast ini nih dia kasih tahu ini jawabannya. Kenapa ini jawabannya, dijelasin ini ya. Bisa seperti itu, like that I think. Ya, kalau Ya. Bung Yokti ada pengalaman
nggak ada murid yang mendominasi terus, dia aja terus gitu. Like, Ya, ada. Thank you, Mbak Winda. Itu waktu masih saya Thank you. mengajar di SMA, Bu. Sekarang kan di SMP itu tidak terlalu banyak. Kalau dulu SMA kan mereka kan lebih mandiri itu. Kalau di SMP enggak terlalu. Jadi mereka sama aja. Kalau di waktu itu ya saya gunakan mode tim. Nah, jadi walaupun misalnya perangkat kami tidak bisa menggunakan semua, misalkan tetap saya menggunakan mode biasa kan klasik, tetapi saya kumpulkan nih dalam satu kelompok yang saya pisah-pisah, itu bisa saya pakai. Walaupun mode klasik tapi terasa tim, karena terbatasan perangkat juga karena sekolah. Saya tidak mengizinkan anak-anak membawa HP ke sekolah, tetapi kita bisa atur anak-anak bisa bawa HP di waktu tertentu dengan syarat gurunya yang ngatur. Ya, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Ibu-ibunya, terima kasih. okay, I think one more question Bu Myokti for you from the chat. Oh iya sudah dijawab ya oleh Bu Myokti. I have any experience using video? Okay. Bu Myokti, you want to explore more on this question? Audio, Ibu Winda pernah pakai menggunakan audio. Kalau menjawab mungkin ya Bu ya, bisa ya menjawab. Iya, kalau bahasa Inggris kan misalnya perkenalkan dirimu misalnya, please introduce yourself, terus kita pilih tipe item yang dia nanti akan jawab dengan audio, jadi dia akan kirim pakai suaranya gitu. Kalau video tuh mungkin di pelatihan Wayground dengan super trainer lain tuh saya lihat bisa bikin kuis dari video. Jadi kita ambil video dari YouTube, terus nanti dia akan mengenerate pertanyaan seperti itu ya kalau nggak salah ya. Ya, kayak seperti yang saya buat tadi ya Ibu. Video interaktif kayaknya. Nah iya. Oke, masih ada pertanyaan lagi nggak atau bentar? Oh, Mas Tono wants to help us. Dia membantu kita dengan jawabannya. Thank you Mas Tono. Terima kasih. Terus sebelum Bu Myokti, Mas Tono ini ya super trainer paling tinggi ya Bu Myokti ya, di atas kita lagi ya Bu Myokti. Partisipannya udah ribuan ya, lebih partisipan kita. Oke, thank you Mas Tono untuk waktunya sudah mau berbagi. Sebelum Bu Myokti sharing certificate generator nih, tadi saya share link drive, Google Drive. Jadi teman-teman di sini yang dari Open Alumni ataupun yang mungkin dari umum, bukan Open Alumni, bisa melihat di situ kalau ada namanya di green, itu sertifikatnya sudah saya generate ya. Sudah ada di situ. Nah, tapi kalau belum ada di situ, ada satu orang yang barusan masuk kemarin, kalau nggak salah. Siapa namanya ya, saya lupa. Itu nanti trainernya dengan saya. Yang lain sisanya dengan saya. Kalau nggak dengan Bu Myokti. Kalau tidak ada namanya di drive ini berarti nanti dengan Ibu Myokti akan dipandu. Oke, thank you. Oke. Baik, Bapak Ibu. Oke, saya sudah mengirimkan link di grup chat ya Bapak Ibu ya, yang di chat. Nah, jadi Bapak Ibu nanti mengisi nama lengkap di bagian sini, saya akan jelaskan. Kalau Bapak Ibu punya kesulitan, nanti bisa tanya saja langsung ya Bapak Ibu pada saat ini. Nah, nama lengkap nanti diisi di bagian sini, kemudian nama instansi Bapak Ibu, kemudian tanggal pelatihannya 2 hari ya Bapak Ibu, 30-31. Ya Bu Win, kegiatannya kan 2 hari kan? Asinkronus dan sinkronus, kemudian nomor HP Bapak Ibu, nah nama narasumber, nama saya, nanti Bapak Ibu tinggal klik aja, pada saat Bapak Ibu buka, nah ada kotak kosong di bagian atas, nah Bapak Ibu tinggal klik Myokti, nanti akan muncul seperti ini. Nah, email Bapak Ibu bisa gunakan kalau misalkan masih belum, karena di universitas ya, Bapak Ibu ada yang di universitas, Bapak Ibu bisa gunakan
Gmail-nya yang aktif, ada akun Yground-nya. Kemudian kalau Bapak Ibu guru, Bapak Ibu bisa isi PSN-nya sesuai dengan yang Bapak Ibu ketahui. Kalau Bapak Ibu di universitas, Bapak Ibu bisa isi 1 sampai 8, yang ngetik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tanggal sertifikat, isi tanggal hari ini, Bapak Ibu isi, atau kapan, hari ini ya Bapak Ibu isi. Kemudian ID pelatihannya itu PIK 4672. Seperti yang ada di Bapak Ibu. Kita saya isi ya di sini. Saya kasih contoh ya Bapak Ibu. 30 sampai 31. Dan tanggal saya akan isi ini ya. Dan akun belajar.id Bapak Ibu kalau ada, kalau pakai akun yang Gmail biasa juga bisa Bapak Ibu. Yang penting itu ada yang Bapak Ibu daftarkan pada saat kegiatan. Kemudian NPSN-nya kalau yang universitas bisa diisi 1 sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5. Dan mengetik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan tanggal sertifikat isi tanggal hari ini. Kemudian materinya adalah saya tadi menyampaikan tentang AI-nya, jadi pilih yang bagian E, bawa keajaiban ke ruang kelas dengan background AI. Oke. Ini materinya tentang ini, bawa keajaiban ke ruang kelas dengan bagian E ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan, ada beberapa pertanyaan nanti yang diarahkan. Nah, ini bisa. Kemudian ada 5 pertanyaan. Nah, pada saat kita menggunakan background AI, fitur yang bisa kita gunakan, mulai bisa menggunakan prompt, nulis prompt atau perintah Bapak Ibu. Bisa kita pakai untuk mengenerate soal apapun yang bisa kita gunakan. Kemudian kita bisa login dengan akun belajar.id, betul. Kemudian kita bisa membuat narasi atau yang namanya tadi yang ke dunia nyata tadi, dia secara otomatis. Kemudian ini Wgram itu bisa membuat soal atau menjadi soal dari website seperti Wikipedia atau website yang lain yang umum ya. Kemudian Wgram AI itu bisa mengoreksi jawaban esai punya peserta didik Bapak Ibu. Nah, jadi kalian tidak ya, tetapi salah berarti. Nah, Bapak Ibu bisa submit jawabannya. Nah, Bapak Ibu mohon lihat Instagramnya, follow Instagramnya dari Quizzes, kemudian Bapak Ibu bisa bergabung di Facebooknya Quizzes, dulu ya. Ini dulu kan masih Quizzes ya Bapak Ibu, tetap di komunitasnya. Bapak Ibu juga bisa subscribe ya di YouTube-nya Quizzes. Nah, Bapak Ibu bisa screenshot buktinya itu tadi bahwa sudah tinggal dimasukkan di sini ya. Bu Win bisa bantu saya untuk menuliskan passwordnya di Passwordnya oke. Wonderful Wagon. Jadi kalau sudah selesai Bapak Ibu bisa ambil dari sudah like ya di Instagramnya, Bapak Ibu bisa masukkan ke sini filenya apa. Misalnya kalau sudah follow Instagramnya, sudah bergabung juga di grup Facebook Komunitas Quizzes Indonesia, bisa dimasukkan di sini. Kemudian Bapak Ibu juga bisa filenya itu dimasukkan ke ya. Oke. Ini passwordnya Wonderful Wyground. Ini tinggal setelah selesai bisa disubmit jawabannya. Nanti kalau akan muncul ke bawah lagi, Bapak Ibu bisa ambil untuk di download.
Ada pertanyaan Kak Bu Win? Cek. Oh, topik yang saya ambil adalah di bagian E itu tadi bahwa keajaiban apa ya? Saya juga lupa ini tadi. Oke, saya balik lagi ya. Topiknya yang bawa keajaiban ke ruang kelas dengan Wyground AI. Topiknya bawa keajaiban ke ruang kelas dengan Wyground AI. Oke, maaf mengganggu sebentar ya. This is from Ibu Nur Cahyani. Ibu Nur Cahyani, actually, I have your data ya. All of your data, I have given the data to Bu Miokti. If you, in case you have like problem or difficulty to generate the certificate, Bu Miokti can help you to generate the certificate. Jadi kita minta data duluan itu kalau misalnya in case jaga-jaga teman-teman nanti kesulitan mengenerate sendiri, itu nanti akan dibantu Oke, generate. yes. Nah, nanti saya bisa bantu Ibu. Bisa saya bantu ini generate sertifikatnya ya. Any question? Ada pertanyaan lagi Kak Bu? Nah, isi nama lengkap, nama instansinya. Kayaknya nanti bisa kita bantu aja ya Bu ya. Ada pertanyaan Kak? Oh iya, kalau Bapak Ibu yang tidak yang berada di universitas, seperti ada beberapa juga alumni saya waktu saya ngajar SMA, dan sekarang dosen kemarin waktu ikut kegiatan kami, dia dosen di Stikes Kaharap Palangkaraya. Nah, kebetulan karena dia universitas kan dia punya pun waktu kegiatan, jadi dia bisa isi dengan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, mungkin itu. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Saya stop sebentar dulu. Saya sambil lihat cek. Izin Bu Miokti, ini ada pertanyaan untuk upload gambar, apakah harus diisi semua? Mungkin kita bisa bantu dengan kirimkan screenshotnya ya, supaya Ya, tidak ribet screenshot, karena memang agak tricky. Ini Instagram, saya kirimin ya, screenshot Instagram. Oke. Terus ini screenshot, wait a minute. Facebook, kita kirimin aja ya. Oke. Dan sambil di ini mungkin partisipan ada yang kesulitan kah generate sertifikat mandiri atau aman nih? Ini sedang sibuk mengenerate. Passwordnya Wonderful Wayground ya. Sudah saya ketikkan tadi di kolom chat. Oke, ini screenshotnya Instagram, terus di bawahnya Facebook, di bawahnya lagi YouTube. Ya, dimasukkan saja di certificate generator kecuali link PMM. Itu enggak usah aja, di skip nggak apa-apa. Ulang lagi ya passwordnya Wonderful Wayground. Boleh dibagikan di kolom chat atau boleh open mic kalau sudah berhasil generate Wonderful Wayground. Oke. Untuk yang kemarin baru ini ya, siapa namanya saya lupa ibu siapa, nanti itu akan saya bantu generate sertifikatnya. Ini tadi barusan saya sedang berusaha mengenerate tapi sepertinya koneksi saya kurang bagus di sini, tapi nanti akan saya WA kok.
Dari kita berdua, Bu Miofi, I think this is all for today. Yeah, we have like Mas Tono. Mas Tono, do you have something to say or to share with our participants tonight? Oh, Thank very you, good on this Mas mic. Tono, your present tonight. Hello. Kita nih pejuang-pejuang detik-detik terakhir nih, Mas Tono. Mau Nggak tetap apa-apa, nggak stay, apa-apa. mau tetap stay dengan background. Masih kurang berapa sih? Bu Miopti kurang berapa? Saya udah 100 berapa kemarin? 102 apa 100 berapa? Bu Meti tadi saya cek Kalau baru mungkin malam ini 75 cepat kayaknya. sudah kayaknya. Memang takutnya saya lihat ada yang memang isi double sih. Kebetulan Ya, ya. nanti karena double nanti di cleaning. Di Ya cleansing. itu. Kemarin banyak juga yang alumni saya waktu saya ngajar di SMA itu Pak juga ikut kegiatan. Ini juga cuman bebas aja ngobrol-ngobrol begini. Itu ada yang sudah jadi dosen, ada yang sudah jadi apa itu namanya sudah jadi guru di beberapa tempat. Ada yang belum dapat belajar.id-nya karena baru masuk Bu begitu. Jadi apa namanya terpaksa pakai akun Gmail biasa. Itu yang baru masuk itu masuk berapa bulan? Baru masuk. Belum berapa ini belum 1 bulan. Yang penting kalau dia udah masuk, kan sekarang Dapodik udah nggak bisa masuk. Iya. Jadi nggak akan bisa dapat belajar ID. Belajar ID itu dapat kalau dia bisa masuk Dapodik. Sudah dapat sih Pak, karena masalahnya apanya 1 tahunan lebih sebelum ada aturan honor tuh kan dia di daerah. Jadi karena permasalahan akunnya itu kayaknya di Bennett ya kayaknya itu. Karena dia pakai untuk apa ya? Dia cerita kemarin itu. Dipakainya untuk ya dibikin Canva tapi ini dijual, dia nggak tahu aturannya. Nah, yang bikin jadi kayaknya gitu. Harus dilihat ini ada pengetahuan. Teman saya juga ini nggak ada apa-apa tiba-tiba juga akun belajar dan ID-nya hilang. Nggak bisa dipakai. Bisa dibetulin kok, nggak susah. Jadi kemarin pakai akun Gmail biasa aja dia. Kalau tadi ada yang nanya yang berbayar bagaimana ya? Kalau dulu masih berbayar tuh masih bisa pakai rupiah. Ya. Sekarang udah nggak bisa lagi. Sekarang udah pakai yang global, pakai dolar. Ya. Kalau dulu itu 360.000 itu sudah bisa pakai full ya, premium ya. Terus dulu ada yang namanya referral. Referral tuh kalau nanti mengimbaskan kepada sekitar 12 orang melalui kodenya dia, 12 atau 20 gitu ya, nanti dapat akun premium selama 1 tahun atau 360 hari. Saya sekarang kurang cek juga sih kode referral masih berlaku tidak ya. 2023 itu masih berlaku. Kalau sekarang saya belum cek lagi. Masih juga ini kayaknya nggak bisa lagi pakai kode referral itu, belum. Karena memang ditutup sih, karena sekarang kan diseragamkan dunia semua untuk semuanya. Berarti kalau mau dapat akun Wayground yang ini yang bisa akses 18 type, bayarnya pakai dolar gitu tadi ya, Mas Tono? Iya, dolar. Dan sekarang lebih mahal sih, agak lebih mahal. Dulu ada sih yang untuk program sekolah swasta dan negeri tahun kemarin ada itu 1,5, cuman sekarang kayaknya belum lagi muncul ya. Karena memang niatnya dari Wayground itu semua guru-guru itu cukup memanfaatkan akun belajar ID-nya aja, dimaksimalkan gitu ya. Kan siswa juga punya akun belajar ID nanti sebagai student ya. Kalau guru tetap maksimalkan aja. Kalau guru-guru pakai belajar ID, udah lumayan bisa cukup kok. Kan jarang yang guru ngajarnya sampai 500 siswa kan jarang. Rata-rata kalau 32 kali 6 kelas, yang 4 jam atau ngajar jam kan paling 6 kelas, paling kan 120-an. Kalau dia ngajarnya 3 jam ya, 3 jam kan dia butuh 24, 8. 8 hanya 210-an, nggak sampai 500.
Oke, thank you Mas Tono sudah Ya. sharing-sharing. So, bagaimana participants kita yang lain? Sukses kah men-generate certificate? Karena kendala jaringan kayaknya, Bu. Soalnya. Wah, saya juga tadi terlempar kan, sempat terlempar Mm-mm. sekali. Terus, Bu, saya kesulitan masuk karena dari kampus. Kalau dari kampus itu NPSN-nya kemarin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya, Mas Tono? Ya, Ya, yang penting pakai isi aja 8 digit. Mau angka 8 ya. 999 semua juga nggak masalah. Yang penting 8 digit. Oke, ya. 8 digit. Ya kemarin waktu itu ada juga siswa saya kan, waktu kami ada kegiatan gini aja, temu alumni, ada kebetulan mereka sekalian aja nebeng masuk begitu kan, kenalan tentang itu. Ini gini nggak ada NPSN-nya, ya itu tadi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Nggak apa-apa, disiasati nggak masalah. Banyak kok pegawai BGTK, pegawai BPMP yang dulu ikut saya yang bimbing, tetap pakai. Yang penting 8 digit tetap bisa. Okay, thank you Mas Tono. Any more questions, participants? Di tempat saya udah mau pukul 9, di tempat Bu Miokti udah mau jam 10 ya, Bu? Ya, sudah mau pukul 10 WIB kali. Okay, if you still have more question, yeah, you can ask in our group chat, in our WhatsApp group. We have like Indonesia Open Alumni WhatsApp group. Apakah rekaman Zoom ini nantinya akan di-share? Yes, Ibu Miokti, or recording, right? Ya, nanti saya akan bagikan kirim ke Bu Win aja lagi nanti ya. Nanti ada channel YouTube-nya Bu Miokti nih, nanti di-share ya, nanti akan share kalau sudah ready. Okay, so everyone, do you have still questions? Do you still have questions? If no, I think this is all for today. Yeah, thank you so much for everyone's coming to our session tonight. Thank you Ibu Miokti, thank you Mas Tono, Bu Heni, Bu Yesi, Pak David, and of course thank you Pak Fajar for lending me his Zoom account. Thank you. So have a nice day everyone. You are welcome. Thank you Miss Tina. Thank you Miss Miokti. Bekerja ya, stay safe and sound everyone. Oke. Makasih Bu Miokti. Yes, thank you. Sama-sama Bu Dharma. You are welcome Bu Neti. Nanti link recordingnya saya share di grup WA. Thank you so much everyone. Oke, saya stop share ya. Stop recording ya. Ya.